Pada zaman dulu, di desa Panawijen, salah satu wilayah Tumapel, atau, kalau sekarang, mungkin, di daerah sekitar utara, Kabupaten Malang, Jawa Timur, hiduplah seorang empu, atau pandai logam, yang memiliki sakti di zaman itu, bersama seorang putri semata wayangnya. Dalam kitab Pararaton, dipertegas bahwa empu tersebut adalah Empu Purwa, sedangkan putrinya bernama Kendedes. Kisah perjalanan hidup Kendedes tersurat di kitab Pararaton, yang ditulis ratusan tahun setelah runtuhnya Majapahit. Dalam kitab tersebut, dinyatakan bahwa, pada suatu hari, Tunggul Ametung, yang menjabat sebagai Aku, atau pemimpin wilayah bagian kerajaan Kediri. Tumapel adalah salah satu wilayah bagian dari kerajaan Kediri. Kala itu, Kendedes di rumah seorang diri, karena ayahnya, Empu Purwa sedang pergi ke hutan dan tak kunjung pulang. Dalam kunjungan Ken Arok ke rumah Empu Purwa tersebut, Tunggul Ametung jatuh hati pada Kendedes, dan ingin mempersunting Kendedes. Namun, karena ayahnya sedang ke hutan, Kendedes pun meminta agar Tunggul Ametung sabar menunggu kepulangan ayahnya. Karena sifat Tunggul Ametung yang keras, dan suka memaksakan kehendak, akhirnya Kendedes pun diculik paksa dan dibawa ke padepokan Tumapel untuk dinikahi. Saat pulang ke rumahnya, Empu Purwa pun marah, karena telah kehilangan putri kesayangannya, meskipun sudah mencari putrinya di semua sela-sela rumah, dan menanyakan pada tetangga-tetangganya, tapi semua menutup diri atas apa yang terjadi, karena takut pada Tunggul Ametung, dan kekuasaannya. Kemudian, Empu Purwa pun bersumpah serapah, siapa yang menculik putriku, kelak akan mati terbunuh oleh keris, dan kelak sumur, orang-orang Panawijen akan dilanda kekeringan, tidak keluar air, dari sumber mata air. Meskipun dalam keadaan terpaksa, dan orang tua Kendedes tidak mengetahui pernikahan tersebut, apalagi merestuinya. Ken Arok pun berhasil menikahi Kendedes, karena kekuasaannya sebagai Aku Tumapel, atau pemimpin wilayah bagian kerajaan Kediri. Dan setelah beberapa tahun pernikahannya, Kendedes pun dikaruniai seorang anak, yang dalam kitab Pararaton, disebut Anusopati, meskipun pada saat kelahirannya, ayahnya, Tunggul Ametung, sudah meninggal terbunuh oleh Ken Arok. Kisah terbunuhnya Tunggul Ametung, oleh Ken Arok, sudah dikisahkan dalam konten sebelumnya, berjudul, Legenda Ken Arok, dan Kendedes, pendiri Singosari, Malang, Jawa Timur. Mengulang pembahasan sebelumnya, bahwa, Empu Purwa sempat bersumpah serapah, bahwa siapa yang menculik putrinya kelak mati tertusuk keris, ternyata terjadi. Setelah meninggal suami pertama, yaitu Tunggul Ametung, Kendedes diperistri oleh Ken Arok, pengawal pribadi kepercayaannya, dan dianugerahi 4 anak, yaitu Mahisa Wongeteleng, Panji Saprang, Guningbaya, dan Dewi Rimbu. Dalam kitab Pararaton pun disebutkan bahwa, Kendedes merupakan Nareswari, atau wanita yang memiliki keistimewaan. Hal tersebut dibuktikan oleh kesaksian Ken Arok, pada saat menjadi pengawalnya, dia menyaksikan bagian rahasia Kendedes bersinar. Yang dalam kepercayaan kala itu, wanita itu adalah wanita istimewa, yang kelak akan melahirkan raja, dan yang menikahinya, akan menjadi raja yang agung. Ternyata hal tersebut benar adanya, bahwa anaknya yang bernama Anusopati menjadi Raja Singosari, menggantikan Raja Ken Arok, dan Kendedes merupakan leluhur raja-raja Majapahit pada zamannya. Kisah Kendedes memang tak bisa lepas dari kisah keris Empu Gandring, di mana pada saat Ken Arok memesan keris tersebut, sampai terbunuhnya Empu Gandring oleh keris buatannya sendiri, Empu Gandring bersumpah serapah kelak keris itu meminta 7 nyawa. Yaitu Empu Gandring, pembuat keris itu sendiri. Kedua adalah Tunggul Ametung yang dibunuh oleh Ken Arok. Ketiga, Ken Arok yang dibunuh oleh Anusopati, anak dari Tunggul Ametung dan Kendedes. Keempat, Kebo Ijo, pegawai kerajaan Tumapel yang difitnah oleh Ken Arok. Kelima, Anusopati, yang dibunuh oleh Toh Jaya, anak dari Ken Arok dan Ken Umang. Keenam, Ki Pangalasan, yang dibunuh oleh Anusopati. Deman ketujuh, adalah Toh Jaya, yang gugur saat perang pemberontakan, yang dilakukan rakyatnya atas kepemimpinannya, yang tidak disenangi rakyat. Terlepas dari 7 nyawa tersebut, dari sumber Wikipedia konten kreator mendapatkan narasi bahwa Kendedes ternyata juga terbunuh oleh keris tersebut. Hingga akhirnya keris Empu Gandring tersebut, dijinakkan oleh Raja Tanah Jawa kala itu, dan dibuang ke kawah Gunung Kelut agar tidak memakan korban lagi.